kita masuk pada babak terakhir tentang terapi penyakit atau penyembuhan penyakit hasut. Terapi penyakit hasut itu terbagi dua. Satu, penyembuhan secara ilmiah. Yang kedua, penyembuhan secara amaliah. Yang sudah diderita oleh pasien. Anggaplah kita seorang dokter. Anggaplah kita seorang dokter. Ketika kita mau menyembuhkan penyakit hasut, ketika kita mau menyembuhkan penyakit hasut, maka kita mau tidak mau harus mengetahui hakikat hasut. Apa itu hasut? Nah, ini sudah dibahas kurang lebih berapa minggu, 3-4 minggu kita membahas tentang masalah penyakit hasut. Jadi harus tahu hakikat penyakit hasut. Apa itu hasut? Apa penyebab hasut? Apa bahaya dari hasut? Bagaimana pengobatan sifat hasut? Itu mau tidak mau. Kalau kita tahu tentang hakikat hasut, maka kita bisa mendeteksi secara dini apakah dalam diri kita ada hasut atau tidak. Kalau dalam diri kita ada perasaan bahagia melihat orang lain sedih, atau sebaliknya sedih melihat orang lain bahagia, nah itu tandanya kita punya penyakit. Kalau ketika orang lain mendapatkan keuntungan, kita tidak enak hati, tetangga kita mendapatkan kesuksesan, kita panas, kita emosi, ya, kita sakit, nah maka itu namanya berarti kita memiliki sifat hasut. Jadi kalau orang lain mendapatkan keuntungan, kita mah biasa-biasa saja, tenang tiis, ya, berarti tidak ada sifat hasut dalam diri. Tapi kalau diri kita ketika melihat orang lain senang, melihat orang lain sukses, melihat orang lain hartanya terus bertambah, kita panas tiis, kita demam, berarti ada penyakit. Nah, dengan mengetahui hakikat penyakit hasut, kita bisa mendeteksi secara dini apa itu penyakit hasut. Yang pertama. Nah, kita sekarang sudah tahu apa itu penyakit hasut. Jadi tugas kita yang pertama sekarang adalah sudah harus mendeteksi dari sekarang apakah ada penyakit hasut dalam diri kita. Tidak. Sudah harus mulai mendeteksi sekarang. Gitu. Kalau ada perasaannya tadi, maka berarti ada sifat hasut dalam diri kita. Nah, yang kedua, mengetahui bahaya sifat hasut. Nah, mengetahui bahaya sifat hasut. Ibu tahu madu, tahu racun. Kalau di depan ibu ada madu, ada racun, kira-kira yang diminumnya mana? Kenapa ibu minum madu? Kenapa tidak minum racun? Kenapa tidak minum racun? Kenapa harus dua racun yang manis? Ya. Oh, di depan kita ada madu, ada racun. Ibu pilih madu, pilih racun. Berarti ibu pilih minum, pilih malah. Kalau di depan kita ada madu, ada racun, pasti kita pilih madu. Kenapa? Karena kita tahu madu itu kalau diminum manis dan menyenangkan. Kenapa kita tidak minum madu dan tidak minum racun? Karena kita tahu racun itu mematikan. Pengetahuan kita tentang madu dan tentang racun, ini bahaya racun, ini manfaat madu, itu akan menyelamatkan kita dari bahaya racun.
menghilangkan kebaikan. Orang yang hasud itu ya sama dengan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang sudah dia ciptakan. Rasulullah SAW bersabda, al-hasadu ya'kulun narun Allah, ya'kulul hasanati kama ta'kulun narun Allah. Hasud itu ya memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi hasud mah habis kebaikan kita. Ibu sholat, beres sholat, hasud, habis kebaikan. Ya. Ibu misalkan pengajian, pulang pengajian kelihatan di rumah tetangga ibu ada motor bagus, habis. Ya. Bapak-bapak pulang Jumatan, pas datang ke rumah, lihat tetangga istrinya sudah baru lagi, habis ya pahala Jumatannya. Gitu. Jadi setiap kita memiliki kebaikan, kemudian kita melakukan hasud, maka kebaikan kita akan habis. Ya. Yang kedua, bahaya hasud itu tidak menerima takdir Allah. Nah, ini bahaya. Orang yang hasud itu tidak menerima takdir Allah. Kan orang yang hasud tidak enak kalau melihat orang lain bahagia, tidak enak kalau melihat orang lain sukses. Padahal kesuksesan orang lain itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak sukses itu adalah takdir dari Allah. Antara sukses dan tidak sukses itu semuanya adalah takdir dari Allah. Ketika kita tidak menerima orang lain sukses atau tidak menerima diri kita tidak sukses, nah itu namanya tidak menerima takdir dari Allah. Dan orang yang tidak menerima takdir Allah adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam hadis qudsinya, barang siapa yang tidak ridho akan takdirku, tidak sabar akan musibah yang diberikan olehku, maka keluar dari muka bumi ini dan carilah Tuhan selain Allah. Diusir. Orang diusir di Komang masih bisa pindah ke Geraha. Diusir di Geraha masih bisa pindah ke Rancamanyar. Diusir di Rancamanyar masih bisa pindah ke Cibaduyut. Lamun diusir di alam dunia, Allah membuka alam dunia ini ada pindah ke mana? Pindah ke Garut, Garut di mana? Pindah ke gunung itu Haruman, di puncak gunung, terus hak itu dan Allah SWT. Dan yang paling berat lagi, carilah Tuhan selain Allah. Itu beratnya orang yang hasud. Jadi orang yang hasud tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang hasud ini akan selalu sedih atau menderita. Jadi sebetulnya yang membuat orang sakit itu bukan karena penyakit corona ya, bukan karena bakteri tetapi ini ya, sok bayang ibu ya, tetangga kita kebeli ali kita nyel seueur jika bercanda artis duduk seueur ya. Pas kabeli ali kabeli di dalam gelang lieur salpas ditempel bukan ya, kabeli gelang kabeli jam tangan, aduh senyum vertigo langsung semuter langsungnya. Tetangga kapeser di motor, tuk jantung langsung kena. Ya, akhirnya sakit. Jadi yang membuat dia sakit itu bukan masalah bakteri umur, ini ada penyakit hasud di dalam. Coba mau hasud mau sedih, coba umur. Ya,
Orang yang hasud itu selalu bersedih hidup, mulai bahagia, gitu. Dan biasanya orang yang hasud itu cenderung menyendiri, ngalamun, gitu. Ya. Nah, ini pengobatan secara ilmiah. Sebetulnya masih panjang, ini terakhir. Yang kedua secara amaliah. Ini yang penting secara amaliah. Orden, kalau di anu balik, datangan, sumbingan ku ibu ku bapak teh, ucapkan selamat, alhamdulillah, iring iringan, gaduh, arodi. Nah, sikap seperti itu akan menghilangkan sifat hasud. Ya. Karena hakikat daripada hasud itu kan sedih melihat orang lain bahagia melihat orang lain sedih. Maka kita lakukan hal sebaliknya. Kita bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Kita sedih melihat orang lain sedih. Itu pengobatan hasud itu paling jitu. Ya, masih bapak ibu ngawinin terus tanpa ada pengobatan secara alamiah seperti itu, sulit kita ya mengobati penyakit hasud. Bapak-bapak di kantor misalkan, teman masuk biasa berusaha galang orang prestasi terus jika kali kurang dari aparat. Ya. Gitu. Ketika teman kita mendapatkan promosi jabatan, datangi, ucapkan selamat, alhamdulillah, ngirim binga, saya ikut bahagia, kamu dipromosikan jadi pimpinan. Bakal hilang sifat hasud. Gitu. Ya. Nu dagang sama ngajajar, anu payu teh hiji juru. Ya. Tanu sawarena ulah jadi hak. Datangan juru teh, alhamdulillah cuman penjualan itu meningkatkan. Laris, ngirim binga. Nah itu akan mengobati sifat hasud. Nah itu yang paling ya, yang paling mengena apabila kita mau mengobati sifat hasud. Jadi datangi, ucapkan selamat atau puji orang-orang yang sukses ya, dalam kehidupan. Nah itu cara untuk menghilangkan sifat hasud. Dan biasa hasud itu kan ada persaingan dalam hidup, persaingan rumah, persaingan kerja, persaingan dagang dan lain sebagainya. Nah, ketika saingan kita yang kita anggap saingan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, datangi. Itu adalah obat untuk menghilangkan sifat hasud. Masa itu rada hese, rada hese. Batur kabeli motor anyar ada yang nyamperkeun kalau tinggal itu udah jadi lah. Apa FIF? Kilo 5 tahun, kilo 5 bulan. Lain itu. Keluar ke rumah, datangi, ucapkan itu untuk menghilangkan sifat hasud. Kalau saya lemah, kalau saya lemah. Nah, yang terakhir tentu saja kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah bisa menghilangkan sifat hasud. Hasudnya. Nah, jadi kesimpulannya hasud itu bahagia melihat orang lain sedih melihat orang lain bahagia. Penyebabnya apa? Bisa sombong, bisa persaingan, bisa ujub dan lain sebagainya. Pengobatannya apa? Ini secara ilmiah. Yakinkan dalam hati kita bahwa hasud ini sangat berbahaya. Kalau kita sudah mengetahui hasud berbahaya, maka kita akan meninggalkan hasud. Kemudian yang kedua secara amaliah, lakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan sifat hasud. Ketika orang lain sukses, datangi. Ketika orang lain bahagia, datangi. Itu perlu suruh ikut berbahagia. Nanti sifat hasud akan hilang. Yang ada nanti adalah kita bahagia melihat orang lain bahagia. Kita ikut sedih ketika melihat orang lain sedih. Harusnya seperti itu.
bukan bahagia melihat orang lain sedih, bukan sedih melihat orang lain bahagia. Harusnya ketika orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Ketika orang lain sedih, kita pun ikut sedih. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolong supaya bisa menghilangkan sifat hasud.